Rekan yang saya observasi pada supervisi kali ini adalah Ibu Ayu Quratul Fuadah, guru kelas 3 dari SDN Sukamulih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, kita dalam keadaan baik ya, keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Bisa maju ke depan. Duduk siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap berdoa. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Aprilia, Aiman, Alvis, Akil. Nah, seperti biasa, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila terlebih dahulu ya. Ayo silakan semuanya sambil berdiri. Sambil berdiri semuanya. Yuk, 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Karya proklamasi saya berkorban untukmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berpemikiran global, gotong royong mandiri, dan menolak kritis. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, coba sekarang Ibu ingin bertanya, tadi ketika perjalanan ke sekolah, siapa yang melihat hewan? Nah, coba Aisyah, lihat apa? Ular. Ular hidupnya di mana Aisyah? Di darat. Coba apa lagi? Fahri. Kupu-kupu. Kupu-kupu hidupnya di mana? Di darat. Sama kupu-kupu juga ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang hewan menurut lingkungannya. Sekarang yang akan kita pelajari yaitu tentang siklus hidup hewan atau bisa juga disebut dengan metamorfosis. Nah, jadi tujuan pembelajaran kali ini Ibu harapkan kalian mampu memahami pengertian dari siklus hidup hewan dengan tepat, dan Ibu harapkan kalian mampu membedakan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Siapa yang pernah digigit serangga? Ya, coba serangga. Ketika kita digigit serangga, kulit kita itu menjadi seperti apa? Terus apa? Gatal. Ya, ya. Nah, coba sekarang hewan apa yang menyebabkan kulit kita itu menjadi bentol? Nah, nyamuk, betul sekali. Nyamuk juga termasuk ke dalam hewan yang bermetamorfosis. Nah, siklus hidup hewan adalah seluruh tahap perubahan yang dialami hewan selama masa hidupnya. Siklus hidup hewan itu berbeda
belalang. Nah, belalang itu menyimpan telurnya di dalam tanah ya. Menyimpan telurnya di dalam tanah. Kemudian belalang kecil tumbuh lebih besar dan bersayap dan mulai bersayap. Kemudian tumbuh lagi menjadi dewasa. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas hewan yang tidak bermetamorfosis atau bisa juga disebut dengan ametamorfosis. Artinya, bentuk dan fungsi tubuh akan tetap sama dari lahir hingga dewasa. Yang membedakan hanya ukurannya saja, dari kecil sampai besar atau dewasa. Ya. Nah, contoh lain dari hewan ametamorfosis itu apa? Reptil, hewan melata dan berdarah. Contohnya apa? Guys ya, buaya, pari, ular. Ya, terus yang hewan unggas. Hewan unggas yaitu hewan ternak, ayam, domba, sapi. Kalau sudah paham, sekarang ibu ingin bertanya. Ya. Nah, coba apa itu metamorfosis? Pari. Apa? Iya, bagus. Terus, metamorfosis itu terbagi menjadi dua. Apa saja? Cem, angkat tangannya. Tahu Parin? Iya, bagus. Metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kalau udah paham, sekarang ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Ya. Nah, sekarang kita kocok untuk kelompok satu lagi ya. Diulangi lagi. Kupu-kupu atau kecoa. Kelompok satu mendapatkan nanti akan membuat proyek metamorfosis kecoa. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Nah, sekarang ibu akan membagikan bahan untuk membuat proyeknya ya. Kelompok satu, kecoa. Kelompok dua, apa tadi? Belalang ya. Kelompok. Nah, di sini ada tahapan siklus hidup ya. Nah, di sini ada telur, ada ulat, ada kepompong, ada kupu-kupu. Nanti kalian bisa mengguntingnya, kemudian nanti ditempel ya di kotak yang sudah disediakan. Ayo yang lainnya ikut bekerja. Ya. Ada guntingnya. Ayo, ikutan namanya diisi ya, namanya kelompok berapa. Sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah. Ya. Nah, kalau sudah selesai, berarti sudah siap mempresentasikannya? Siap. Kelompok 2. Hai, yang lain perhatikan ya temannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi
metamorfosis belalang ya. Itu yang pertama telur, yang kedua belalang Kecil. yang ketiga belalang dewasa. Ya. Coba ada yang mau menanggapi? Tidak, sudah betul ya. Nah, yang pertama dimulai dari telur, yang kedua nimpa atau belalang kecil, kemudian imago belalang dewasa. Ya. Ya, silakan bisa duduk kembali. Nah, alhamdulillah semua kelompok sudah mempresentasikan di depan teman-teman ya. Nah, tadi kelompok 1 membahas tentang metamorfosis apa? Kecoa. Ya, metamorfosis kecoa. Kecoa itu termasuk ke dalam metamorfosis apa? Tidak sempurna. Tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Memiliki 3 tahap. Iya, karena memiliki 3 tahap. Yang pertama, apa? Telur. Yang kedua, apa? Yang ketiga, imago. Sudah betul ya. Nah, untuk kelompok 2 tadi metamorfosis belalang. Belalang ke dalam metamorfosis apa? Tidak sempurna Karena memiliki 3 tahap. iya, karena memiliki 3 tahapan sama seperti kecoa tadi. Ya, apa saja? Telur, Nah, coba tadi ketika kalian sedang mengerjakan proyek, apakah ada kesulitan? Ada? Apa Aisyah kesulitannya? Iya, saat mengguntingnya. Terus siapa lagi yang memiliki kesulitan? Mengelem. Apa lagi? Nah, itu mungkin kesulitan-kesulitan yang masih kalian hadapi. Ya. Nah, bagaimana? Coba tadi perasaan kalian ketika mengerjakan proyek tersebut. Senang. Terus apa lagi? Bahagia, senang ya, dan tentunya kita juga pastinya mempunyai pengalaman baru. Ya. Nah, sudah paham semuanya? Sebelum kita ke langkah selanjutnya, Ibu di sini punya permainan. Mau? Nah, kemudian nanti Ibu bilang, Bu Ayu berkata pegang hidung. Kalau tidak ada kata Bu Ayu, berarti tidak boleh pindah. Ya, tidak boleh dipegang. Contoh, mau? Contoh dulu ya. Kata Bu Ayu, pegang kepala, pegang hidung. Berarti tetap tangannya di kepala karena tidak ada kata Ibu Ayu. Nah, siap? Coba. Mulai ya. Kata Bu Ayu pegang hidung. Kata Bu Ayu pegang telinga. Kata Bu Ayu pegang mulut. Pegang mata. Pegang. Kata Bu Ayu pegang kepala. Pegang mata. Pegang hidung. Dah, tepuk tangan. Nah, sekarang karena kalian semuanya sudah paham ya, sekarang Ibu akan membagikan evaluasi mandiri. Berarti artinya itu harus dikerjakan sendiri. Ya. Nih, Ibu bagikan dulu ya. Nah, tadi di sana sudah ada kolom nama dan kelas. Silakan tulis nama kalian masing-masing beserta kelasnya. Nah, perhatikan dulu. Nanti di sini ada kolom nama, tulis nama kalian, ada nama kelas. Terus di sini perhatikan gambarnya, terus nanti diisi kolomnya. Yang kedua, jenis metamorfosisnya apa, dan yang kedua yaitu tahap metamorfosisnya itu seperti apa. Mengerti? Silakan dikerjakan.
Terus lagi. Apa lebih bagus ditulis lagi. Sudah selesai? Kalau sudah boleh dikumpulkan. Nggak apa-apa, per kelompok aja nanti dibawa sini. Dirapikan ini. Udah, Nancy, kelompok 4 udah? Ini tugasnya mandiri ya. Semuanya sudah selesai ya? Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Nah, tapi sebelum ditutup, kita simpulkan dulu ya pembelajaran yang tadi sudah kita pelajari ya. Nah, coba Ibu ingin bertanya, apa saja yang tadi sudah dipelajari sama kita? Metamorfosis. Metamorfosis itu apa metamorfosis itu? Iya, perkembangan dan pertumbuhan pada hewan. Metamorfosis itu terbagi menjadi dua, apa saja? Ya, metamorfosis sempurna itu memiliki berapa tahap? Telur, larva, pupa, dan imago atau bisa disebut juga dengan hewan dewasa. Ya. Nah, sedangkan metamorfosis tidak sempurna memiliki berapa tahap? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Contoh dari metamorfosis sempurna itu apa saja? Nyamuk ya. Nah, kalau contoh dari metamorfosis tidak sempurna apa saja? Walang itu termasuk ke dalam metamorfosis tidak sempurna. Nah, ada hewan yang bermetamorfosis, ada juga hewan yang tidak bermetamorfosis. Tadi itu disebut apa? Ya, metamorfosis. Contohnya apa? Iya, bagus, Nancy. Kucing dan buaya. Terus apa lagi? Ular. Apa lagi? Sapi. Domba juga bisa. Ya. Ya. Nah, coba. Tadi dalam membuat proyek, kegiatan mana yang paling kalian sukai? Ketika apa? Oh iya, saat membahas metamorfosis tidak sempurna ya. Ya, terus apa lagi? Siapa lagi yang lupa apa? Ketika apa? Oh iya, sama katanya ya. Yang disukai Upa yaitu ketika kita membahas metamorfosis sempurna. Ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Nanti materi yang akan dipelajari selanjutnya yaitu tentang energi yang ada di sekitar kita. Ya, mungkin pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Sebelum kita tutup, silakan berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelasnya.